Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma 'lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal fawza indal hisab ya Allah biha bi husnil khatimah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, lebih khusus lagi sahibul bait atau sahib tarbiyah, sahibul madaris, hari ini kita bersyukur kepada Allah karena antara maghrib dan isya seperti inilah yang paling momentum yang paling baik, terutama di malam Jumat seperti ini. Kenapa? Para habaib itu malam Jumat untuk meninggalkan waktu ini dengan kesibukan dunia. Jangankan bicara dia bergeser dari tempatnya, batu neraka pun diberikan kepadanya untuk terlempar, dia tidak akan pernah bergeser satu langkah pun karena memanfaatkan maghrib dan isya itu. Makanya maghrib dan isya suruh malaikat turun semua untuk mewarnai aktivitas dan menjadi saksi dari ibadah-ibadah kita. Itulah antara maghrib isya, mudah-mudahan apalagi malam ini adalah malam Jumat, Sayyidul Ayyam, Yaumul Syurur, Yaumul Syarif. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, satu saat kalau kita melihat suratul Jum'ah di dalam Al-Quran yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai sekalian orang beriman, apabila kamu diajak untuk melaksanakan sholatul Jum'ah, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', yaitu tinggalkan jual beli. Kenapa jual beli itu yang menjadi contoh di dalam Al-Qur'an? Karena paling susah itu meninggalkan kalau ada pembeli. Karena dia dibarter dengan adanya pembeli, maka dia harus ada dia layani. Dia tidak singgung situ PNS, dia tidak singgung kontraktor, dia tidak singgung guru, tapi yang dia kasih contoh itu al-bai'. Bai' itu artinya jual beli. Ada pembeli, ada pemasukan. Tidak ada pembeli, tidak ada pemasukan. Karena dia harus kembalikan kredit. Nah, yang jadi persoalan di sini kita harus barter dalam kehidupan kita. Kenapa? Kalau kita sebagai seorang guru mengajar, maka yang kita lihat output dari hasil ajaran itu. Makanya Profesor Dr. Zakia Derajat, ahli psikolog kejiwaan agama bilang, sebenarnya dirita ini yang mau diajarkan itu bukan orang lain, tapi dirita yang mau diajar. Makin tinggi level kita mengajar, sebenarnya kita telah mengajar. Tidak ada itu guru bodoh. Yang ada itu adalah murid bodoh. Kenapa? Karena yang mengajarkan itu dia tidak pintar, dia hanya mengulangi daripada apa yang dia belajar. Oleh sebab itu di dalam ungkapan orang Arab, uqaddimul ustadu ala nafsi walidi wa in walidi izzu wasara fataka murabbiri wa ruhu jawhar fataka murabbi jismika jismika sadar. Uqaddimul ustad, dahulukanlah gurumu dibandingkan orang tuamu. Kenapa? Karena sekian jam dia berada, bahkan pekerjaan yang ada di sekolah itu dibawa ke rumah, ya, untuk mewarnai intelijensia kepintaran anak itu. Makanya saya ironis sekali ya, kalau kita berkata begini, kenapa badan udang dikirim ke Jepang, yang ditinggalkan di Makassar itu kepala udang? Maunya badan udang yang dimakan oleh orang Makassar atau orang Sulsel, sehingga insya Allah hadirlah Toyota, hadirlah Kawasaki, hadirlah Suzuki. Tapi yang dikirim ke Jepang itu adalah badan udang, yang ditinggalkan di Makassar kepala udang. Jadi kepala udanglah kita ini, sehingga pola pikir tidak reproduksi sama sekali. Kenapa? Karena kepala intelijensia anak itu dipengaruhi oleh minum makanan, ya. Kenapa? Karena makanan yang lezat, makanan yang berprotein itu mempengaruhi intelijensia seseorang. Kenapa? Karena dari situlah kalau soal berkah nanti di belakang kita bicara tentang makanan dulu. Nah, kalau sudah makanan, insya Allah, makanya guru yang paling terbaik adalah guru yang mengukur dirinya dari kuliahnya, dari sekolahnya. Kalau anak itu bisa berhasil, maka itu berhasil adalah gurunya, bukan
Makanya coba kita lihat Ibnu Hajar al-Asqalani. Kenapa disebut Ibnu Hajar? Ibnu itu artinya anak, Hajar itu artinya batu. Sudah terlalu sulit dia belajar. Akhirnya otaknya itu sudah tidak mampu lagi. Satu saat beliau dalam perjalanan menuju ke kampungnya, di tengah jalan dia melihat ada batu yang begitu kokoh, yang begitu kuat, yang begitu tegar. Tiba-tiba ada tetesan air yang jatuh di bagian batu itu, yang batu begitu kuat, begitu kerasnya luar biasa. Itu lubang karena tetesan daripada air yang setetes saja. Nah, air yang setetes kalau kontinuitas istiqamah, insya Allah dia akan berlubang. Akhirnya Ibnu Hajar itu pulang kembali kepada gurunya dan berkata, "Sami'na, saya akan belajar, saya akan ta'lim." Makanya Hasan Al-Basri bilang, siapa yang hadir di guru, berada di satu kelas, berada dalam satu ta'lim, maka dia lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Makanya guru itu gampang sekali masuk surga. Ya, tapi bagaimana kalau masuk surga kalau dia sendiri saja tidak menciptakan suasana surga dalam kelas? Ini kan susah. Sedikit-sedikit koro-koroan, sedikit-sedikit main tangan. Tangan itu banyak, Pak. Ada tangan jadi berkah dan ada tangan jadi musibah. Kalau tangan menjadi berkah, maka diletakkan di kepalanya anak. Itulah kenapa orang barat itu bisa berhasil intelijensianya. Padahal dia mentransfer akhlaknya Rasulullah. Tapi kita kadang-kadang, kita lihat itu anak 0 sampai 7 tahun, anak itu king, raja, tidak boleh dipukul. 7 sampai 14, anak itu jadi tawanan. Hak asasinya kita ambil. Sekarang kalau anak itu jadi tawanan, mengaji kok, baca Al-Quran kok, tidur siang kok, itu 7 sampai 14. 14 sampai 25, anak itu jadi sahabat. Tidak boleh kau pukul, dia pukul kau itu. Ya, karena dia masuk karate, kau tidak masuk karate guru. Ya, ini persoalannya, karena dia tidak paham dalam keilmuan itu. Pendekatan tarbiyahnya itu perlu. Ada satu ulama di Jeddah, itu dari umur 8 tahun dia tahajud. Dari umur 8 tahun dia tahajud sampai dia menjadi ulama besar. Sholat tahajudnya itu jadi wajib bagi beliau. Kenapa? Karena didikan orang tuanya. Tadribat itu, pelatihan spiritualnya itu bermain pada saat anak itu diajarkan. Makanya kenapa guru-guru dulu itu man 'allamal harfan sirtu lahu 'abdan. Barang siapa yang mengajarkan saya satu huruf, saya bersedia menjadi hamba sahaya. Coba, orang itu guru, Pak, jangankan soal tempat duduknya, sisa makannya saja diperebutkan. Kenapa sisa makannya diperebutkan? Karena ada keberkahan di situ. Ilmu itu semua bisa didapat, Pak, tapi berkah ilmu itu susah didapat. Coba belajarlah dari peristiwanya, yaitu Nabi Musa dengan Nabi Hede. Ya, kalau sepanjang kau jadi murid, tidak usah kau banyak pertanyaanmu. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Tidak usah kau banyak bertanya. Karena kehancuran umat terdahulu itu terlalu banyak bertanya, Pak. Tapi kalau dalam tadribat, pelatihan untuk sekolah, dia harus seperti. Makanya saya selalu katakan, sebenarnya yang paling penting ada di kalangan kita ini, ya, yang mengajar itu tidak ikhlas, tidak tulus, orientasinya materi. Dulu ulama-ulama kita itu yang namanya materi itu di belakang, Pak, setelah dia berhasil. Makanya keberkahan itu lahir. Orang-orang tua dulu mereka cuma cari berkah, Pak, tidak cari ilmu. Sekarang terlalu banyak orang berilmu, metodologinya banyak, tetapi anak itu dilupakan kita. Begitu dia alumnus sampai sekian, biar kita ikatan alumnus, guru itu tetap guru. Apalagi Umar Bakri yang pakai hanya sepeda ontel. Ya, orang tidak bisa. Jasa guru tidak akan pernah terlupakan, Pak. Kalau dia mengajar juga pakai ketulusan. Tapi kalau dia mengajar targetnya cicilan, makanya jangan terlalu besar keinginan daripada kemampuan. Kadang-kadang ada guru itu luar biasa, tapi insentifnya bagus sekarang dengan sertifikasinya. Ya, makanya guru juga, alhamdulillah, saya satu saat saya ceramah di PGRI, tidak ada tempat parkirnya mobilku, saking gurunya pakai mobil semua. Dulu Umar Bakri semua ya pakai sepeda ontel. Ya, sekarang itu guru parkir semua, tapi ada kekurangannya guru satu. Kalau dia sudah banyak gajinya, selalu mau poligami. Itu persoalannya. Ini ada satu kekurangan guru. Kalau dia sudah banyak gajinya, langsung itu. Nah, coba tanya sama dosen. Saya ini dosen juga. Kenapa itu
tidak pernah tua-tua karena berganti murid, Pak, yang baru terus dilihat. Dosen itu tidak akan pernah tua karena mahasiswi berganti terus. Jadi sebenarnya penglihatan kita ini apakah penglihatan lahiriah atau penglihatan batiniah? Ya, man 'allamal harfan sirtu lahu abdan, kata Ali bin Abi Thalib. Siapa yang mengajarkan saya satu huruf, saya bersedia menjadi hamba saya. Makanya guru itu kalau mau ditempatkan dia lebih tinggi karena rohaninya anak itu dipengaruhi oleh pola pikir dan pola hidupnya guru. Saya biasa kadang-kadang ada guru itu, ini kan yang tidak bagus didengar ya. Mudah-mudahan tidak. Ya. Ada itu guru, Pak. Ya, biasa kadang-kadang kalau muridnya tidak masuk sekolah, asal pergi umroh, yang pertama minta itu cila untuk tutup mulut dari gurunya yang mengajar. Itu tidak boleh sama sekali. Ya, ada guru dia tahu itu orang tua muridnya tukang buat kue mendekati Lebaran, selalu didekati. Ya, tidak boleh ibu menjatuhkan pamor seorang guru, itu hilang keberkahannya. Ya, guru itu andaikan kau bisa memberi, maka dialah harus memberi, bukan hanya sekadar memberi. Banyak sekali itu guru yang dalam dirinya itu menjadi tolak ukur kehidupannya. Kita bisa lihat bagaimana Rasulullah gurunya itu adalah Jibril. Iqra ya Muhammad ma'ana biqari. Iqra ya Muhammad ma'ana biqari. Iqra ya Muhammad ma'ana biqari. Nanti dipeluk oleh Jibril baru dia baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya bukan soal pelukan bahwa murid itu harus dipeluk, tidak. Sentuhan bahasa batin yang lahir dari ketulusan seorang Jibril yang Rohul Kudus ketemu sama Roh Muhammad, dia akan nyambung gitu. Ini saya lihat tidak. Begitu ada anak guru, murid tidak bisa, itu tidak bisa, Pak. Karena setiap anak itu intelijensianya beda. Ada anak yang paling kacau dalam kelas, tapi dia sukses kalau besar, Pak. Ada anak kalau kita reuni, ini yang paling banyak bolos, tapi dia jadi pengusaha besar. Tapi ada anak yang selalu, wow, setiap hari juara 1, setiap pengumuman juara 2, setiap pengumuman juara 3, sampai detik sekarang tidak pernah kerja-kerja. Karena dia menganggap bahwa ilmu itu melahirkan kesombongan pada level tertentu. Padahal ilmu itu bukan pada intelijensia, lahir pada keberkahan sang gurunya. Ini saya lihat kadang-kadang, Pak, banyak itu guru merasa dia lebih hebat. Makanya guru itu, Pak, tidak akan pernah berubah. Orang yang paling tinggi dalam sekolahnya itulah disebut guru besar. Kalau TK itu guru kecil, ya. Tapi dari guru kecil orang bisa tahu yang paling sulit itu adalah guru TK. Karena guru TK itu dengan kesabarannya. Jadi kalau mau ukur kesabaran fit and proper test kesabaran, jadi guru TK. Itu asli. Tapi tidak pernah guru TK dikenang. Yang selalu dikenang itu adalah guru SMP dengan SMA. Karena mereka punya alumnus. Coba anak TK juga punya alumnus. Kalau dia tidak akan berkenan. Makanya saya selalu katakan, kenapa di barat itu lebih sukses cara mendidiknya? Karena dia tampilkan di sini. Dia tampilkan di sini modelnya tangan. Berarti kalau masuk kelas, chest. Ya, ada love. Ya, dia tampilkan. Berarti dia butuh yang seperti itu. Sebenarnya ini kan bahasa agama ini. Yang punya ini adalah agama Islam. Bahwa anak itu butuh sentuhan, Pak. Ya, anak itu tidak perlu harus diajar, tapi etika dan akhlak dan pamor itu pasti dia bercerita. Tidak ada anak yang pulang sekolah tidak bercerita tentang gurunya. Yang dia cerita bukan muridnya, dia bercerita tentang gurunya. Makanya saya minta jadi guru itu TK, SD, jangan lalu buat kesalahan di situ. Kalau perlu dua guru ini, TK dengan SD adalah manusia setengah dewa, yaitu malaikat yang tak bersayap. Karena hampir semua itu, Pak, kalau kita antar itu anak-anak SD dengan TK, laporannya, ya, gurunya ini satu ini, sekali, ya, ada satu guru koro-koroan terus, karena persoalan rumah tangganya dia bawa ke anak-anak. Baru cara cubitnya itu, baut 12, Pak, ya, dia sudah begini, dia putar lagi begini. Maksudnya ini, kalau kau cara mendidikmu dengan model seperti ini, anak itu jadi shock terapi untuk dia takut dekati kita. Sebenarnya anak itu paling bagus adalah didoakan. Allahu latifum bi ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latif. Allah Maha pelembut. Anak itu kalau disentuh dengan bacaan doa,
insya Allah. Makanya kenapa Rasulullah mengajarkan 4 tempat dalam diri anak itu yang harus dicium. Yang pertama kepalanya. Kenapa? Itu leadership kepemimpinan anak. Yang kedua keningnya. Kenapa anak itu harus di keningnya, dia harus dicium? Supaya anak ini tahu di mana saat dia akan berjalan, dia tahu akan kembalinya. Kemudian yang ketiga dicium pipinya. Itu adalah sapaan malaikat. Karena malaikat kalau ketemu selalu menyapa pipi sama-sama. Itulah yang dimotivasi oleh B.J. Habibie pertama jadi presiden, sehingga beliau mengadakan pundak sebelah kanan, pundak sebelah kiri, dan mengambil pelipis. Karena malaikat kalau ketemu itu sapaannya ada di pipi. Ya, itu bukan transfer bedah ini, bukan transfer bedah. Dan yang terakhir apa? Adalah mencium tangan anak. Ini kita selalu mau dicium tangan. Hari Jumat guru-guru, kau yang cium muridmu semua tangannya, supaya ada transfer berkah. Anak itu ada berkah. Ya, ini setiap pagi. Sekolah baik-baik. Apa? Sekali-sekali tangannya anak yang kau cium. Karena di tangan anak itu ada berkah. Umar bin Khattab menjadi khalifah dan disebut menjadi Amirul Mukminin. Kenapa? Amirul Mukminin beliau disebut menjadi Amirul Mukminin. Pertama istilah Amirul Mukminin itu zamannya Umar bin Khattab. Kita tahu leadership kepemimpinannya bisa berhasil. Dia cuma setiap pergi kerja, dia kumpul 40 anak-anak untuk mantu doa, private doa. Minta didoakan saja sama anak-anak kecil. Jadi kalau anak kecil ini menjadi beban psikologis. Coba kita masuk di lorong, baru anak-anak hadapi kita. Itu lebih demonstratif, lebih terpamer, lebih ketahuan, dan lebih heboh dibandingkan orang tua yang jemput kita. Coba kalau anak-anak yang jemput kita, luar biasa Pak. Ya, tapi coba kalau anak-anak yang teriakin kita, orang gila, orang gila. Dan itu beban psikologisnya luar biasa. Nabi Muhammad di Taif, waktu dilempari giginya patah, tidak jadi persoalan. Tapi anak-anak teriakin Nabi Muhammad. Itu yang menjadi persoalan ya Rasul. Sampai-sampai Jibril itu tahu bahasa tubuhnya, bahasa hatinya Nabi Muhammad. Bagaimana kalau Taif ini saya balik saja dari bawah menuju ke atas, yang di atas pindah ke bawah. Tapi Rasulullah katakan, wahum la ya'lamun. Mereka belum paham saya bahwa saya Nabi Muhammad. Kenapa belum paham? Karena anak-anak kecil yang dampingi Nabi Muhammad SAW. Ya, itu anak-anak Pak, keluguan. Makanya kenapa Jokowi itu selalu panggil anak-anak? Karena ada keluguan di situ, ada sterilisasi, ada immaterial yang tidak dirasakan oleh orang dewasa. Ada sentuhan, dan dia adalah keoriginalan dalam tarbiyah pendidikan itu asli. Makanya jangan lalu kita ajar anak bohong. Nah, kalau ada orang batal datang, bila mama ada keluar, datanglah orang yang gemuk, minta ambil cicilan, ambil kredit, ambil arisan. Assalamualaikum, ada mama. Anaknya dengan lugu menjawab, mamaku bilang kalau ada orang batal datang, bila mama ada keluar. Jangan coba-coba belajar menjadikan anak itu bagian daripada konspirasi kita. Ya, ini kadang-kadang Pak, kasih tahu mamamu, kasih tahu betul itu. Ya, kasih tahu betul. Kasih tahu mamamu, bilang 4 bulan belum dibayar-bayar. Kasih tahu terus itu. Dan itu anak-anak belum habis memorinya sampai memori. Iya, luar biasa. Ini memorinya dia ini luar biasa, Pak. Ini sudah loading asli ini. Ini tidak habis. Tiap hari nak ungkapkan. Anak-anak itu seperti itu. Apalagi kau menjanji kepada dia. Ya, luar biasa. Dia tunggu di depan pintu itu. Makanya kenapa anak-anak yang sekecil itu mereka diberikan seperti itu? Karena dia adalah malaikat yang tak bersayap. Omongannya itu menjadi spirit dan menjadi berkah rezeki. Coba di antara 5 anak, makanya Rasulullah larang itu adalah membeda-bedakan anak. Tapi ada anak itu punya sisi terhadap rezekinya kita. Catat saja dengan baik. Ini sementara saya teliti Haji. Kenapa ada anak yang idiot dalam satu rumah tangga itu baik rezeki? Tapi bila anak itu mati, itu hero to zero. Kalau ada 4-5 bersaudara, anaknya ini satu idiot yang 1000 muka itu istilahnya, ya itu apa? Ya, kalau begitu Pak, itu kalau itu meninggal habis rezeki. Tapi sepanjang ini dirawat dengan baik, wih,
rezekinya itu orang tuanya bagusnya. Ya. Coba kita lihat. Dan di Makassar itu banyak terjadi begitu. Di saat bapaknya masih hidup, bagus rezeki. Begitu bapaknya meninggal, zero Pak. Menjual kiri kanan itu anaknya semua. Kenapa? Ada kebiasaan bapaknya dalam ibadah yang tidak dilanjutkan oleh anak-anak. Tiap hari Jumat sedekah Jumat, makasih makan. Saya selalu minta sama kita, kalau sedekah uang itu biasa, tapi yang paling bagus itu sedekah makanan. Karena itu hitung per biji satu item dari nasi. Kalau nasi yang kita kasih makan itu luar biasa. Itulah Imam Syafi'i bilang, kenapa harus beras orang zakat? Kalau Bapak tidak percaya, tumpah saja itu beras di lantai, baru hitung berapa biji dalam 4 liter. Kalau kita bisa mampu hitung, berarti itu pahala. Kalau kita tidak mampu hitung 4 liter beras, 4 liter beras itu tumpah di lantai rumah tangga, baru hitung berapa biji itu 4 liter. Ya, kalau kita mampu menghitungnya, mungkin sudah habis lebaran, belum selesai kita hitung. Ya, saking banyaknya, karena nasi itu beda dengan uang. Ya, kalau nasi akan terasa betul ada dalam tubuh kita. Dan kalau dia kenyang, dia pasti mendoakan orang yang memberi. Ya, nah itulah. Makanya Jumat besok biasa orang, saya pribadi saja Pak, sudah lama itu banyak yang bilang, Pak Ustadz kenapa rezeki? Saya bilang bukan rezeki, coba kita belajar, ini cuma lewat saja. Namanya lewat itu rezeki. Ya, kesilakan saja. Dia itu tidak perlu banyak. Yang penting kontinuitas dan istiqamah. Ini susah kita. Nanti mati banyak cicilanmu. Kau tahu banyak cicilanmu. Kau tidak bersedekah, banyak cicilanmu. Kalau kau sedekah Allah kasih. Ya, Allah mudahkan. Memang ada itu orang ya, mukanya kelihatan memang sekip Pak. Dari mukanya saya sudah kelihatan. Ya, ada satu sahabat namanya Haris bin Nu'man. Itu Haris bin Nu'man, Nabi rekomendasi. Ya, sampai Nabi bilang begini, kalau saya wafat coba pandang mukanya Haris bin Nu'man. Itu Haris bin Nu'man, baru dilihat mukanya selesai nih masalah, belum curhat ini. Kalau muka tak beda, baru dilihat langsung tambah masalah. Nah, ini ada masalah ini. Ya, jangan selalu melapor dan jangan selalu mencari kekurangan orang. Ini kekurangannya kita sekarang ini, selalu kita mencari dan selalu melapor. Ibu, tidak boleh. Guru itu bagaimana solusi problem bisa terselesaikan. Anak itu pokoknya dia harus cerdas. Bagaimana cara semua cara bisa dipenuhi. Makanya kenapa orang-orang Yahudi itu lebih cerdas. Wala tarda ankal yahudu wala nasara hatta tatabi'a billah. Ya, orang Yahudi itu adalah keturunan dari Ishak. Ishak itu disebut gulamun alim, yaitu anak yang cerdas. Tapi Ismail disebut gulamun halim, yaitu anak yang punya etika moralitas. Inilah yang berketurunan kepada Rasulullah SAW. Makanya tahiyat kita kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim, karena vertikalnya dia, gengnya naik kepada Nabi Ibrahim. Ya, dari jalur Ismail. Tapi kalau Ishak disebut gulamun alim, yaitu anak yang punya etika moral, yang punya kecerdasan. Makanya orang Yahudi itu 60% di Amerika parlemennya itu semuanya orang Yahudi. Hari Sabtu itu terbang ke Yerusalem. Mereka itu orang cerdas semua, tapi tidak punya etika, tidak punya akhlak. Kalau dia bilang bunuh, kalau dia bilang bom. Biar kau kasih masuk hidayah tidak bakalan. Tapi beda dengan keturunannya Rasulullah. Dari Ismail disebut gulamun halim, yaitu anak yang punya etika moralitas. Makanya Rasulullah SAW sendiri, beliau sadar itu karena hanya satu nabi yang Arab, semuanya Yahudi semua. Itulah orang Yahudi tidak mau tunduk sama orang Arab. Kenapa? Karena tidak ada sejarahnya orang Arab jadi nabi. Padahal ini disiapkan sebelum ada nabi semua, sudah ada itu Nurul Muhammad sebelum ada. Ya, cuma mereka tidak paham. Andaikan dia paham, maka dia tahu bahwa itu adalah Nurul Muhammad yang jasadnya wafat di Madinah, tetapi rohnya tidak pernah wafat sepanjang akhir zaman. Nah, ini yang penting kita paham. Jadi saya minta kepada guru-guru yang ada, terutama guru TK, insya Allah ya, lihatlah bahasanya Gus Dur ya, wah anak TK itu sering berkelahi ya, artinya DPR itu seperti anak TK. Jadi memang anak TK itu begitu. Kalau ada yang biasa, karena itu anak TK, kalau bisa karakternya bisa terbaca, itu luar biasa.
Andaikan dia juga bisa adakan reuni TK, maka juga dia yang paling heboh di hadapan Allah. Sayangnya tidak punya reuni anak TK itu. Di SD juga kadang-kadang juga ada, kadang-kadang juga tidak ada. Tapi susah kita mengingat di SD. Kenapa? Karena SD itu adalah setelah mereka pulang, langsung pulang. Beda kalau SMA, beda SMP. SMA itu banyak utangnya, terutama di kantin sekolah. Itu paling banyak, terutama ubi goreng, anu goreng, karena begitulah. Sehingga memang kesannya selalu diingat karena terlalu banyak utangnya memang. Jadi itulah yang terjadi. Dan ini yang terjadi, reuni SMP, reuni SMA, reuni kampus itu kurang, Pak. Ya, yang paling banyak ini reuni SMA ini. Ya, dan ini yang menghabiskan waktu ini. Ya, istri sudah tidak urus nih suaminya gara-gara dia bendahara reuni. Boleh reuni, tapi jangan sampai menggagalkan, menyempurnakan kewajiban kepada suami. Nah, ini yang penting bagi kita. Jadi memang dalam pendidikan ini, Pak, insya Allah jangan sekarang ini, memang kadang-kadang dalam pendidikan ini, itulah makanya Pak Haji saya bangun pesantren satu khusus untuk hadis. Ya, jadi hadis itu harus dihafal 1000 hadis sanad, matan dan rawi. Ya. Dan itu tidak berbayar sama sekali, tapi harus ada izin. Ya, kenapa? Karena saya pikir semua ini yang ada hafizul Quran, hufazul Quran. Orang lupa itu hadis. Satu-satunya pondok pesantren nanti yang saya bangun ini adalah pondok pesantren hadis saja, khusus hadis saja. Ya, dan itu kita cuma terima 40 orang saja. Karena kalau di budgetnya itu kita hitung-hitung ya sekitar 30 juta lah satu bulan, dengan guru yang dari Syria yang kita datangkan teman-teman, ya. Nah itulah, jadi sekarang ini pendidikan agama itu sangat, ya levelnya itu sudah berada pada tingkat prestise, bukan prestasi. Ya, jadi prestise, anak-anak itu luar biasa, Pak. Ya, sekarang itu anak saya saja sekolah itu baru jalan 6 tahun di tanggal 12, itu sudah 6 juz, Pak, hafalannya. Ya, itu metode simak, metode cara mendengarkan saja. Begitu diklarifikasi ke atas, dia tidak tahu, dia masih ikrar sekian. Kenapa? Ternyata begitu besar itu Al-Quran, sentuhan kalbu dan bisikan hati, sehingga dia mempengaruhi sama sekali. Itu metode simak. Makanya guru-guru juga saya minta tolong, kalau kita mengajar, intinya ketulusan saja. Ya, anak orang-orang pesantren yang kultural, ya, pondok-pondok pesantren yang belajar dengan kultural, dengan hanya ada dalam persoalan dirinya. Saya besar di pesantren, Pak. Makanya saya marah sekali kalau ada orang tiba-tiba langsung ceramah tanpa mondok. Maksudnya kita juga menangis-menangis di pesantren, makan kangkung yang dilipat-lipat begini. Ini tiba-tiba cuma baca YouTube jadi penceramah semua. Yang penting dia melucu, Pak. Tidak ada track record pesantrennya. Kita ini sudah makan kangkung yang dilipat begini, kadang kangkungnya juga ada di situ ulat. Kita makan kesian. Tiba-tiba ada orang tiba-tiba dengan tipela kayak begitulah muncul, cuma hanya lucu saja dikasih ceramah, ambil sana ambil sini. Nah itu yang saya biasa kadang-kadang saya iri, karena kita 6 tahun di pesantren bergolak dengan keinginan yang ingin bermain di masa anak-anak. Tapi haruslah orang tua masukkan ke sana untuk berlawanan. Tapi lebih baik orang tua katakan, lebih baik saya menangis di awal daripada menangis di akhir. Bayangkan kita saja kalau ditinggalkan baru tamat SD langsung menangis. Saya saja itu masuk pesantren menangis itu di kursi sama guling lagi di pasir. Maksudnya tidak mau pisah. Kenapa kau kasih pisah? Begitu teganya. Tapi menangislah orang tua saat itu untuk bisa. Lebih baik saya menangis duluan daripada saya akan menangis di kemudian hari. Sekarang itu Pak anak-anak, luar biasa. Apalagi sedekah chip, ini ada kak, kok ada ustaz kayak begitu. Janganlah. Itu judi asli, pusatnya di Jalan Tamrin. Iya, masa kita tidak tahu hadisnya bahwa sayati ala umat zaman, akan datang satu zaman, dua ini yang tidak disebut, ya, bahwa bukan itu judi, itu anuji. Itu kan Nabi sudah bilang. Iya, nanti begitu hamar itu bukan memabukkan, wainji. Jadi besar aja judi. Jadi orang selalu mencari dalil pembenaran, Pak. Iya, padahal Nabi sudah sayati ala umat zaman, akan datang satu zaman di mana dua ini akan tidak disebut sebagai judi dan sebagai minuman khamar. Padahal kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu haram. Jangankan bicara bir, whisky, brandy, tetapi kau makan saja kalau sudah memabukkan pasti haram.
Nah inilah persoalan. Jadi intinya kepada kita semua, guru, baca itu Allahu latifun bi'ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Anak-anak itu jadi lembut itu hatinya. Dan kalau sudah lembut itu hatinya, itu sentuhan guru. Itu ada guru itu sentuhannya. Saya biasa dalam perjalanan itu saya wawancarai anakku Muraja, ya, di mobil. Coba ulangi ini, coba ulangi ini. Baru ceritakan anak guru, ini ada guru sekki kau ya, abi sekki sekali. Suka mencubit orang. Dia melapor itu. Ya. Jadi kita lihat saja, kadang-kadang anak-anak itu begitu lugunya dia melapor. Ya. Ini kemarin dia lapor lagi, temannya lagi satu laki-laki sempat pegang. Saya bilang tidak boleh sama sekali. Kasih belajarlah anak itu. Walaupun memang harus bergabung, tapi dibuat ikat. Memang anak-anak itu tidak seperti itu. Kenapa? Kalau dia bergabung, Pak, wah luar biasa. Ini sekarang sekolah agama, pendidikan agama, khusus untuk Makassar ya, itu prestise, Pak. Prestise sekali, bukan prestasi nih, prestise. Itu level. Sekolah SMP ada di sini, di sini, di sini, di sini. Itu prestise sekarang. Karena dia pikir saya baca Al-Quran, saya tidak bisa kata bapaknya. Nah sekarang, tidak usah bicara itu. Nah baca doa makan, bapak mau yang pimpin, bapak tidak tahu. Ya. Bayangkan anaknya bisa baca doa makan, doa tidur. Begitu juga. Jadi anak-anak itu sebenarnya sekarang tinggal metodologi yang kita mau berikan kepada kita, dan tinggal gurunya yang harus kita by order, by design, supaya mereka itu menjadi manusia yang setengah dewa, ya, supaya dia keluar itu betul-betul terkenal. Ibu, yang paling dikenang itu gurunya itu luar biasa. Kalau dia baik, ada satu itu sampai saya bilang coba panggil ke rumah itu, ya, coba panggil ke rumah. Kenapa panggil ke rumah? Nah, perempuan gurunya itu saya suruh panggil ke rumah. Coba bagaimana metodologinya? Kok bisanya anak 6 tahun kok bisa mau jalan 6 tahun bisa hafal 6 juz? Bagaimana metodologinya? Dia cerita, ternyata lebih banyak unsur keberkahan dibandingkan intelijensia. Ini sama dengan metodologinya di pesantren dulu. Di pesantren itu cuma karena makan nasi pesantren yang kadang hangus, yang kadang tidak hangus, itu yang membuat kita cerdas, Pak. Kadang-kadang kangkung cuma dilipat begini, Pak, baru tidak bisa nambah kecuali malam Jumat. Saya itu di pesantren dulu itu tidak bisa sama sekali tambah, nanti malam Jumat baru tambah. Jadi caranya itu tukar tambah, Pak. Jadi anak kecil itu yang sama nasinya itu kita tukar, dia banyak ikan, kita banyak nasi, kan? Tidak bisa. Baru tidak tiap malam tahajud terus. Bayangkan bagaimana bisa? Ya, kita tidak iri. Tiba-tiba ustadz yang alumnus SMA muncul cuman karena mau kasih lucu. Dalam Islam boleh humor, tapi melucu itu tidak boleh sama sekali. Karena melucu itu profesi, namanya pelawak. Tapi disitulah level pendidikan kita. Karena sekolah, agama itu disekolahkan. Banyak orang bisa lihat air, tapi tidak bisa menyelam dalam air. Bisa dimengerti pemahaman? Banyak orang bisa lihat air, Pak. Artinya tahu agama, tapi menyelami agama itu disekolahkan, Pak. Tidak bisa serta-merta orang mau jadi pendakwah, tidak bisa, Pak. Nah ini yang selalu biasa saya sampaikan. Kesian juga kita. Artinya kita iri juga dengan yang lain. Kok bisanya naik tanpa harus mondok gitu? Itu mondok, beban psikologisnya, Pak. Iya. Nah SMP kau bisa ketemu orang tua. Kita ini 1 tahun baru 1 kali ketemu orang tua. Itu pun juga ketemu orang tua Idul Fitri, Idul Adha, 1 bulan Ramadan. Ya, itu diliburkan. Hari Jumat libur lagi. Tidak berpapasan dengan hari Sabtu dan hari Minggu. Dia mau keluar kota, tidak bisa lagi kita keluar kota dengan saudara-saudara yang lain karena kita libur hari Jumat. Sementara orang di luar libur hari Sabtu dan hari Ahad. Kesian kita itu, beban psikologi. Saya catat itu semua dalam diari pribadi saya. Ya, karena kenapa? Karena kita juga rasakan. Bayangkan itu kalau bapak tak datang, itu dipanggil 1 kamar pergi makan, kayaknya cuci leher, Pak. Menderita itu di pesantren. Tidak bisa lagi angkat kepala sebelum guru tak. Saya kan orang Yaman yang didik. Ya, asli Al-Herat di Palu, Habib Al-Jubri. Jadi tidak bisa angkat kepala begini sebelum dia lewat, Pak. Begitu mahalnya itu ilmu. Tapi apa yang terkesan? Keberkahan yang terkesan. Ilmu. Ya, jadi sebenarnya intinya dalam hidup ini adalah bagaimana kita bisa melihat anak itu dengan ketulusan dan keikhlasan. Kita memang bisa pandang anak itu tanggal 1 terima gaji, tanggal 21 terima gaji. Tapi kita pandang, Pak, dengan baik. I don't look Monday. Saya tidak suka itu hari Senin.
Kenapa? Karena terlalu beban cicilan yang ada. Makanya guru itu jangan terlalu banyak cicilan, Pak. Itu yang bikin susah kita mengajar, Pak. Baca saja. Karena cicilan motor belum terbayar, jangan terlalu banyak menyicil. Karena itu yang membuat anak-anak jadi tempat pelarian. Baca ke situ. Ini memang ini kau menunjuk begini karena cicilan motormu sebentar mau ditagih, rumah kontrakmu belum selesai, itu yang membuat kau stres. Akhirnya anak tempat pelariannya. Kasihan itu anak-anak. Apa salahnya dia? Iya, makanya saya minta tolong kentara sekali tuh ibu guru yang dendam betul itu. Cara cubitnya saja. Baut 12, baut 14, yang putar begini meneng. Dulu itu ada guru saya itu dia kasih masuk begini, Pak. Dan itu yang berkesan jepitannya. Tapi begitu ketemu tidak ada orang salam, Pak. Karena orang dendam. Ya, karena artinya apa? Didikannya itu sebenarnya pola yang harus berubah dalam metodologi adalah pola keberkahan. Ini yang lupa orang. Sebenarnya anak itu ada signal-signal malaikat sama mereka. Makanya coba kita lihat itu anak itu. Kalau dia tidur, menurut Profesor Dr. Zaki Adarati, ada ranjang nomor 1, Pak. Itu dia kuasai itu tidurnya. Di sana di kakinya, di sini kepalanya. Nah ini anak cerdas ini. Anak ini cerdas. Ya, kalau kayak begini. Ada anak yang tidur angkat kaki begini. Wih, manajer nanti ini manajer. Ya, kalau dia tidur angkat kaki begini. Selalu kalau mau tidur angkat kaki begini. Manajer. Tapi manajer itu banyak. Manajer PSM, manajer partai pijat, banyak juga manajer. Ya. Ada juga anak-anak itu tidak mau tidur. Kalau tidak, ambil yang dingin, masukkan di batunya atau di bapaknya. Itu berarti anak itu sangat pencinta kepada orang tuanya. Makanya semua jangan, Pak. Kalau ada satu sahabat datang sama Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa saya ini susah? Anakku tidak mau cium tanganku. Kenapa? Karena dia tidak pernah cium anaknya pada saat mau pergi. Makanya anak itu harus dicium. Ya. Kalau dia dewasa diingatkan, terutama sholatnya. Tidak ada terputusnya jasa orang tua kalau dia masih sholat. Ya. Begitu anak itu, biar dia kepala dinas, biar dia menteri, biar dia apa, tetap harus diingatkan sholat. Saya minta kepada kita guru, insya Allah mudah-mudahan Pak Haji di sini sudah mediasi kita, ya, memfasilitasi kita, ya, insya Allah. Ada berapa muridnya sekarang? Ini off atau on sekarang? On ya, sudah on ya. Iya, jadi minta tolong supaya dididik ya, karena dengan baik. Insya Allah enggak sih. Kalau kita sepanjang nawaitu tak perbaiki saja, insya Allah, ya. Karena saya lihat itu sangat sederhana dari metodologinya pondok pesantren, tetapi keberkahan itu yang lain. Ya, makanya jasa guru itu tidak akan pernah dilupakan. Dan itu memang ini yang harus mereka dapat berkah. Karena yang kasih berkah itu cuma 3, orang tua sama anak, guru sama murid, dan yang ketiga suami kepada istri. Itu dia yang kasih berkah. Makanya kalau dia cium tangan guru, perhatikan. Ini namanya ihtiram. Kalau dibalik itu berkah. Yang berkah itu di sini, Pak, bukan di sini. Ya. Kalau yang saya pelajari di pesantren dulu, kenapa kalau kita cium tangannya guru selalu harus dibalik? Memang karena keberkahnya di sini. Orang India itu kalau kasih berkah di telapak tangan, dan hampir semua itu berkah ada di telapak tangan. Karena ini yang tertulis. Kalau ini tidak tertulis, berkah di sini. Coba lihat garis tangan kan. Kalau M berarti miskin, kalau K kaya. Itu lihat. Karena paranormal itu dia bisa lihat dari telapak tangan, Pak. Kalau bukan tangan Pak, ya, bukan tangan tak M atau K. Ya. Kalau M itu miskin, Pak. Dalam perhitungan forensik polisi, kenapa sidik jari itu tidak bisa tertukar? Begitu adilnya Tuhan. Ya, hasil produksi Tuhan itu tidak pernah tertukar itu sidik jari. Begitu hebatnya. Makanya itu Pak, garis tangan ini luar biasa. Yang sekarang ini persoalannya bukan garis tangan yang harus digaris. Karena tidak ada yang tidak masalah sekarang, susah semua orang, Pak. Tidak ada orang yang tidak susah. Mau punya aset, mau dijual, tidak ada yang membeli. Iya. Ditulis lagi dijual 4 kali. Pembeli banyak, pembayar yang tidak ada. Selalu menelpon berapa dijual, berapa komisi. Ternyata maklar semua dia menelpon. Ini persoalan. Pembeli itu banyak, pembayar yang tidak ada. Makanya saya minta kepada guru-guru, insya Allah satu-satunya investasi yang paling bagus itu bukan rumah dan bukan tanah. Investasi akhir zaman itu paling bagus dinar, emas.
Pak Haji Mas, kita beli emas saja Pak Haji. Ya, jangan beli rumah, jangan beli tanah. Nabi itu ajarkan kita dinar yang terakhir. Ya, kalau guru-guru tidak punya namanya uang untuk beli emas, usahakan insya Allah yang perempuan cari jodoh sama orang Jawa. Itu emas asli. Ya, itu emas asli. Ya, emas penjual bakso, emas penjual mie goreng, itu emas asli. Ya, kalau emas itu asli itu. Ya, ya emas. Bayangkan emas asli saja tidak dipanggil emas, ini emas dari Jawa dipanggil emas lagi. Dan emas yang dari Jawa tidak ada 23 karat, 24 karat, original. Jadi inilah yang saya sampaikan. Saya apresiasi kepada semua keluarga besar Pak Haji di sini, kemudian juga dengan guru-guru dan sekolah Pak. Insya Allah mudah-mudahan saya kepingin juga buat seperti ini, tapi mungkin levelnya berbeda, tapi kita buka saja. Saya baru beli tanah itu Pak Haji, jadi saya tidak mau wakaf-wakaf karena survei membuktikan bahwa semua wakaf bapaknya, tapi giliran anaknya lihat itu tanah menjadi tanah kelas 1 digugat oleh anaknya. Jadi satu-satunya jalan itu adalah sertifikat wakaf yang diterbitkan oleh Menteri Agama. Jadi itu harus diperbaiki dengan baik. Karena sekarang ini orang itu gila harta itu al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sampai kita sudah mati masih ada yang menggugat seperti itu. Oleh sebab itu satu-satunya jalan perbaiki saja iman, karena dengan harta tidak bisa kompromi. Ya, marilah mudah-mudahan ini menjadi hikmah bagi kita. Sudah waktu Isya dan mudah-mudahan Allah jaga imun kita, iman kita, sehingga bersinergi bersama-sama untuk menjadi pendidik yang profesional dan proporsional berdasarkan referensi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Saya kira ini saja yang saya sampaikan. Kalau ada ceramah saya menyinggung perasaan tak, saya ucapkan alhamdulillah, karena memang target kita itu seperti itu. Ya. Dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi berkah di hadapan Allah. Satu yang saya minta kepada Dewan Guru semua, jangan mengajar terus, ingat juga jodoh tak kasihan. Ya, karena ada itu guru kasihan mengajar terus sampai tua, kasihan karir terus nak kerja, nah lupa itu menikah begini. Mudah-mudahan sesama guru itu ada cinta bisa berlalu ya. Jangan kasihan ya. Karena biarpun bagaimana kasihan banyak itu guru-guru kalau kerja terus. Ya, ada juga anakku itu punya guru sampai tanya sama saya, Ustaz, mana? Saya bilang nanti sabar, kau waiting list daftar tunggu. Ya, masih ada yang saya kenalkan. Enggak, kasihan juga kalau di masa sudah umur 25 dia belum juga dapat jodoh. Insya Allah enggak, guru-guru tidak menuntut banyak. Yang penting bagaimana ijazahnya itu bisa masuk di bank konvensional untuk ambil kredit. Itu saja persoalannya. Dan tidak banyak permintaannya, ya. Karena marketnya sekarang itu perempuan itu standar, ya. Kalau S1 itu 75 sampai 100. Kalau D3 itu 50 juta lah. Kalau tamat SMA 3,5 juta diskon 20%. Nah, itu kita pakai workers. Jadi kalau D3 itu kita sudah tahu kan, D3 guru dengan apa itu sertifikasi apa namanya itu. Ya, ada sekolah yang khusus untuk guru ya. Jadi kita juga guru Pak. Kita juga cuma cara menyebutnya dosen. Ya, di pasca sarjana. Kemudian kita juga bisa mengajar, tapi kenapa yang lebih dosen itu tidak disebut guru? Karena dia adalah intelijensia pada analisa. Tapi guru pada akhlak dan etika itu sampai SMA. Makanya mereka disebut guru. Begitu pada sudah selesai kampus, maka bisa dinilai sebagai guru besar karena dia masuk pada guru kecil. Kalau dosen tidak masuk guru besar sama sekali. Tapi yang SD, TK, ini guru besarnya anak-anak di hadapan Allah. Karena memang lebih besar daripada anak-anak. Ya, jadi dia guru besar. Apalagi yang batal, guru paling besar. Ya. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Allahumma asta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.